Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Hilda Sari dengan NIM 1911020050. Mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik. Baiklah, saya akan membahas tentang dinamika perkembangan Islam politik di Nusantara dari masa tradisional hingga Indonesia modern. Islam dan politik adalah sebuah keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pakar politik mengakui tentang integrasi keduanya. Islam bukanlah semata agama, religion, namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis. Hal inilah yang pada akhirnya turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan politik Islam di Nusantara. Indonesia yang mula-mula merupakan basis dari kekuatan Hindu-Buddha, lambat laun menjadi pusat perkembangan dari teritori kekuasaan Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam sebagai manifestasi atas pembasisan kekuasaan politik. Selain itu, berdirinya kerajaan tersebut dapat mengungkuli kawasan dunia lainnya yang selama berabad-abad menjadi patronase kesuksesan ekspansi Islam. Kekuasaan politik Islam Nusantara mengalami masa suram saat kehadiran para penjajah dari barat, dimulai dengan munculnya Portugis, Inggris, dan Belanda. Semuanya menutup akses institusi politik Islam untuk mengembangkan diri. Meskipun banyak terjadi perlawanan baik dari para sultan, kaum bangsawan, ulama hingga rakyat jelata. Akan tetapi tetap saja institusi politik Islam terbelenggu dalam jerat kolonialisme. Pada masa kemerdekaan, tepatnya masa Orde Lama dan Orde Baru, sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan Islam politik. Paham nasionalis mampu mengalahkan ide keislaman sehingga pada masa ini Islam menjadi lemah di tengah jumlah penganutnya yang mayoritas. Sentralnya kepemimpinan Indonesia dengan menjadikan militer sebagai basis kekuatan politik membuat posisi Islam terjepit untuk mengembangkan peradabannya. Masa reformasi yang dianggap sebagai titik kebangkitan politik di Indonesia ternyata tidak mampu diterjemahkan oleh umat Islam untuk merebut kepemimpinan politik Indonesia yang sempat hingga pasca losernya Soeharto. Masalah utama yang akan dibahas perkembangan Islam politik masa tradisional kerajaan Islam Nusantara telah membentuk institusi politik paling awal pada abad ke-9. Namun institusi politik di beberapa daerah tidaklah sama. Di Sumatera ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu lazim disebut kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bersifat Hindu. Reposisi perubahan pusat kekuasaan Islam terjadi setelah berdirinya kerajaan, di mana pusat kekuasaannya terletak di daerah pedalaman dan lebih bersifat agraris. Dengan berdirinya kerajaan panjang ini, maka berakhirlah dominasi kerajaan-kerajaan pantai dalam politik Islam di Jawa. Daerah pedalaman ini kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam di luar. Di wilayah Indonesia Timur muncul kerajaan-kerajaan di Maluku, Makassar, Banjarmasin, dan sebagainya. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, khususnya Ternate dan Tidore. Perdagangan ini bertambah ramai setelah kedatangan para pedagang Arab.
Hubungan antar kerajaan-kerajaan Nusantara juga terlihat dalam berbagai kesempatan di bidang politik. Contohnya, persekutuan antara Demak dan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Belanda yang berusaha monopoli pelayaran dan perdagangan. Jaringan komunikasi yang terbangun antara kerajaan Islam telah tercapai dengan sangat erat, sehingga dalam beberapa periode lamanya kerajaan Islam dapat terus eksis hingga kehadiran para penjajah Barat. Pada masa kemunduran kerajaan Islam dan kondisi Nusantara yang terjajah, di mana deskripsinya terlihat dan dari keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 Masehi dan awal abad ke-17 Masehi ke Indonesia yang berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik tetapi juga proses Islamisasinya di Sumatera. Penduduknya sudah Islam sekitar 3 abad, sementara di Maluku dan Sulawesi proses Islamisasi baru saja berlangsung. Pada tahun 1755, Fox berhasil menjadi pemegang hegemoni politik Pulau Jawa dengan Perjanjian Giyanti. Karena itu, Raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya, bahkan kewibawaan raja sangat bergantung kepada Fox. Munculnya ulama tidak lepas dari kapasitasnya sebagai satu-satunya komunitas independen, baik secara otoritas, jumlah, dan pengaruhnya yang luas. Hal ini tercermin pada saat mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan pengembaraan studi agama yang luas di Arab yang telah mengantarkan kontak dunia Muslim Melayu dan Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis. Meningkatnya kesadaran mereka terhadap identitas Muslim menjadikan mereka mengenal perlawanan dunia Muslim terhadap kolonialisme Eropa. Lahirnya organisasi keislaman modern Syarikat Islam. Syarikat Islam sendiri dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan sifat nasional dan dasar Islam yang tangguh. Syarikat Islam adalah organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air. Sifat nasional itu untuk membedakannya dengan regional. Berdirinya Syarikat Islam sebenarnya menunjukkan eksistensi umat Islam dan sangat wajar apabila organisasi ini dapat berperan sampai sejauh itu, karena berbagai basis kekuatan politik Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang bersebar di berbagai pelosok Nusantara. Lahirnya Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan pembaharuan di Nusantara. Meskipun secara konkret telah ada gerakan serupa yang pelopori oleh kaum Paderi pada 1803 melalui tokoh pembawanya yang beralifikasi dengan gerakan Wahabi di Arab yaitu Haji Miskin dan Luwak Agam. Ketentuan pokok mengenai sistem politik yaitu bentuk negara kesatuan Indonesia adalah republik. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Secara operasional, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan susunan yang diatur oleh undang-undang. Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi petanda runtuhnya dominasi politik Hindu-Buddha. Terhitung hanya secara kultur budaya saja, agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagamaan Nusantara. Baiklah, cukup sekian. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.